Ya itu tadi karena memang ada radiasi energi dari. Maksudnya disakralkan itu apa sih Pak? Disakralkan. Disakralkan itu kan diperingati, disakralkan itu kalau dipuja enggak juga, bukan enggak dipuja kok. Saya biasanya malah mengadakan peringatan suro itu saya tidak pas malam 1 suro. Kenapa? Karena mulai malam 1 suro saya biasanya undangan kan banyak saya ini. Saya kan harus menghormati masyarakat yang mengundang saya. Bahkan saya sempat pernah saya itu diundang sampai 2 atau 3 kali dalam momen yang sama. Ya untung aja tempatnya nggak berjauhan sehingga saya bisa gitu loh. Kalau saya malahan memperingati suro, saya tidak mapak suro karena itu kan ada mapak, mapakne, mapanke suro. Oh gitu ya. Pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tema yang menarik sekali, yaitu nilai sosial religi tradisi peringatan malam 1 suro. Tentunya dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Kita sapa dulu, beliau adalah Pak Sutrimo. Apa kabar Pak Sutrimo Rahayu? Baik, Rahayu, Sagung Dumadi Bu Satna. Iya, udah 2 minggu yang lalu kita terakhir ketemu ya Pak Sutrimo ya. Dan ngomong-ngomong nih, kemarin itu kan tanggalan merah kalau nggak salah tanggal 19. Itu disebut suro Pak, padahal bukan ya. Oke, sebenarnya suro ini tanggal berapa ya kalau tahun ini? Kalau 19 Juli kemarin itu kan 1 Muharram, tahun baru kalender Islam Hijriah 1 Muharram. Nah, kalau Jawa ini kan Aboge ini kan Jumapon atau tanggal 21 Juli. Juli ya. Apa kalendernya sama kok mepet-mepet gitu? Sebenarnya kalender Jawa dengan kalender Hijriah itu kan sangat jauh beda. Kalender Hijriah ini memakai peredaran lunar atau bulan. Kalender Jawa ini memakai peredaran matahari. Nah, pada masa Sultan Agung tahun 1633 ini kan mencoba mengakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Tetapi Bagam juga kan tidak bisa menyatu antara peredaran bulan dan matahari, sehingga akhirnya kan muncul istilah itu Asopon sama Aboge. Nah, Asopon ini lebih cenderung mirip atau sama dengan Hijriah, kalender Hijriah ya. Kalau Asopon ini, sehingga kalau kemarin itu orang Jawa yang memakai pedoman Asopon ini ya bersamaan dengan ini tahun Hijriah 1 Muharram tadi mereka memperingati malam Rebu ya. Tanggal 19 1 Muharram kan Rebu atau mereka malam Kamis gitu loh. Ini yang pakai huruf Asopon. Tapi yang memakai huruf Aboge ini ya memperingatinya ya tetap malam Jumat. Ya. Ada beberapa ahli kalender Jawa yang mengatakan bahwasanya saat ini kan huruf Aboge sudah habis, tergantikan dengan huruf Asopon. Huruf itu apa? Huruf itu perhitungan. Oh, iya iya. Nah, tetapi kenapa orang-orang Aboge masih bersikukuh dengan perhitungan Abogenya? Kenapa tidak mau bergeser ke Asopon? Nah, kalau saya lihat orang-orang Aboge ini kan dia tidak mau pakai huruf Asopon yang mirip dengan Hijriah. Karena saya lihat ada sebuah semangat ya. Orang-orang Aboge ini ingin mempertahankan budaya Jawa yang berbeda dengan budaya Islam. Nah, pada waktu itu karena tekanan penguasa, tekanan raja, mereka kan tidak berani gitu loh, berani untuk menyuarakan pendapatnya tadi, sehingga orang Jawa itu kan kalau melakukan perlawanan kan perlawanan halus, sehingga mereka lebih cenderung memakai Aboge daripada Asopon, bahkan sampai detik ini. Oh, masih terus ya? Masih terus pakai Aboge yang mereka pakai, sehingga saya sangat prihatin ketika ada beberapa orang yang merasa dirinya itu ahli tentang huruf perhitungan kalender Jawa, dia membuat status di medsos memaki-maki orang ya, membuli, mengata-ngatai kasar orang-orang Aboge. Saya prihatin gitu loh. Kenapa dia tidak bijak? Karena ini sebenarnya kan sebuah perlawanan budaya. Orang-orang Aboge tidak mau menggunakan perhitungan Asopon yang mirip dengan Hijriah. Dia ingin pakai perhitungan yang tetap bernuansa Jawa, walaupun di situ oleh Sultan Agung sudah diakulturasikan sehingga nama-nama tahunnya sudah menjadi nama Alif, Dal, Wawu, Ehe. Ini kan nama-nama yang sudah memakai
bahasa-bahasa Arab ya, tahun alif, tahun dal ini kan sudah mulai pakai bahasa Arab, tahun wawu kan, seperti sekarang ini kan tahun Jimawal, tahun ini kalau nah ini kan tahunnya sudah seperti itu, sudah berubah seperti tahun nama-nama bahasa Arab. Terus setelah itu nama bulannya juga sama, nama bulannya ada Sapar ya. Terus ada Ba'do Mulut Ba'do Mulut ya. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini kan sudah bahasa Arab. Kalau Sapar itu apa kalau Jawa? Sapar ini kan dari bahasa Arab sofar ya. Kalau di dalam kalender Jawa yang asli, ini yang setelah saya pelajari, ini kan Suro ada nama lain adalah Badrawarna. Kalau Sapar itu adalah Asuci. Asuci artinya apa, Pak? Asuci ini adalah Badrawarna. Ini kan orang laku melakukan bebodro itu laku dengan berbagai warna, macam-macam bebodro atau laku. Nah setelah laku itu tentunya orang tadi kan menjadi suci. Asuci, suci dan nyawiji. Itu ada makna dasarnya gitu ya Pak ya. Nah, sehingga kalau kalender yang diterbitkan oleh Yayasan Rekat Prasojo ini saya katakan kalender transisi. Dalam satu sisi kita masih memakai huruf aboge ya. Kenapa saya masih memakai huruf itu? Karena namanya kalender itu kan perhitungan masa yang disepakati bersama. Diakui atau tidak, masyarakat Jawa saat ini yang disepakati kan perhitungan aboge. Sehingga ini yang saya pakai gitu loh. Sampai kapan? Sampai adanya Kepres. Keputusan Presiden yang membatalkan keputusan Sultan Agung. Karena pada waktu Sultan Agung itu mengakulturasikan kalender Jawa dengan kalender Hijriah, kan posisi beliau kan pemimpin Nusantara pada waktu itu ya. Walaupun tidak sebesar Majapahit ya, tetapi kan kekuasaannya cukup luas ya. Sampai Sunda pun banyak memakai kalender Sultan Agung aboge tadi. Nah, sepanjang belum ada Kepres ini ya tentunya kita kan masih pakai aboge karena ini yang disepakati itu. Ya. Pak, kenapa sih kita kan kalau lihat nih, ini ngomong kalender dulu nih jadinya ya, sebelum masuk ke pertanyaan tentang Suro nih. Nah, kalau lihat kalender Masehi, itu kan sederhana aja gitu. Nah, kalau di kalender Jawa itu ada perhitungan apa saja sih Pak? Ini kan butuh pemikiran, perhitungan seperti itu. Benar. Ketika kemarin itu tahun 2011 ya, kemarin dalam artian itu hitungan tahun. Ini kan FKPPAI, Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif seluruh Indonesia melakukan MUNAS, melakukan Musyawarah Agung, Musyawarah Nasional. Kalau istilah mereka bukan MUNAS tapi Musyawarah Agung. Ini kan hampir sama lah. Ini saya dipercaya menjadi narasumber utama untuk bicara kalender setelah dibuka oleh Jenderal Wiranto pada waktu itu. Nah, akhirnya bisa disimpulkan dalam kajian-kajian kita ya. Kalender Jawa adalah kalender yang paling lengkap di dunia. Karena mengakomodasi makrokosmos, mikrokosmos. Keren. Oke. Kalau orang Jawa bilang jagat gede, jagat cilik, bawon ageng, bawon alit ya. Kalau saya pakai istilah mikrokosmos, makrokosmos kan karena seringkali yang belajar ke saya itu kan anak-anak mahasiswa gitu lah. Kalau saya bilang bawon ageng kadang-kadang nggak ngerti, ya udah makrokosmos saya bilang gitu. Nah, sementara kalender yang lain tidak. Sederhana aja gitu ya. Sederhana sekali gitu. Kalau kalender Masehi ini masih mengakomodasi makrokosmos, tapi tidak mikrokosmos. Oh gitu ya. Dan perhitungannya sederhana. Kalau kalender Hijriah itu malah kalender hisab atau kalender hitung. Sehingga nama-nama harinya pun juga hitungan. Cuman memakai bahasa Arab, kadang-kadang kita yang nggak paham itu. Iya, nggak ngerti juga. Padahal kan kalender Hijriah kan mengatakan Ahad, Isnena, Asalasa, Arba'ah, Kamsatun. Nah ini kan bahasa Arab. Kalau bahasa kita kan Ahad itu 1, ya. Isnena 2, Selasa 3, Arba'ah 4. Hitungan angka gitu loh. Sehingga secara keilmuan kalender Hijriah jauh di bawah kita. Kita bicara keilmuan loh ya, kita tidak bicara iman loh ya. Ilmu ini maksudnya. Bicara keilmuan gitu. Betul. Kalau kalender Masehi tadi makrokosmos tapi tidak ada mikrokosmosnya dan perhitungan sederhana. Nah, kalender Jawa Empu Hubayun ini sistem peredarannya mirip dengan Masehi.
memakai peredaran matahari. Kalau Hijriah kan bulan. Nah, tahun barunya ketika matahari terbit ya dari timur ke barat itu lewat tengah pener. Oh gitu ya. Bisa para pemirsa cermati termasuk Bu Satna ya. Coba kalau pagi hari itu kita keluar rumah terus kita lihat. Kadangkala ini kan matahari kan di sebelah utara Ya, atau kadang-kadang di sebelah selatan. Oh iya. Iya, kemarin waktu tanggal itu ya, mataharinya kok beda. Saya bilang kok matahari kok beda ya gitu. Oh itu ya Pak ya. Dan ternyata dulu kita itu niteni ya? Sudah niteni astronomi dong itu sudah niteni jauh sebelum Masehi. Ya. Bahkan ada hitungan itu 1.500 tahun sebelum Masehi. Betul. Sudah memakai itu. 2000 sampai sebenarnya ya. Ya. Oke. Berarti kalau yang saya coba pelajari dengan berbagai literasi yang cukup, ini saya menemukan angka yaitu 911 sebelum Masehi oleh Mpu Bayun. Itu baru yang diakui ya. Ada kalender dulu. Nah, sudah ada kalender dan akhirnya kita terbitkan ini gitu loh. Bukan pakai kertas lah dulu ya. Ya dulu nggak pakai kertas. Pakai lontar lah ya. Ya. Oke, ya. Jadi kalender ini memang suatu keilmuan tersendiri ya untuk menentukan ini. Tadi kan ada makrokosmos. Oke lah, makrokosmos mungkin sesuatu yang universal aja di kalender Masehi bisa dipelajari oleh semua orang. Tapi yang mikrokosmos isinya apa tuh Pak? Kalau di kalendernya orang Jawa. Mikrokosmos itu kan anasir nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon. Itu lek basa Jawane apa Pak? Itu kan wis basa iku nih. Anasir banyu, geni, angin, lemah. Oh itu, oke. Anasir bumi itu sebenarnya apa ya? Anasir kepadatan gitu. Kalau geni sama cahaya apa bedanya? Lek cahaya apa Pak? Cahaya itu kan bias dari api itu. Padahal cahaya ada matahari sumbernya. Nah, matahari itu kan juga api itu, sumber api gitu. Okay. Sumber panas. Di inti bumi juga ada api ya. Jadi ini mungkin makin murni kali ya ke cahaya ya, makin kualitas energinya kali ya. Oke, baik Pak. Kita bicara belum masuk ke pembahasan suro. Sebenarnya apa arti dan makna suro? Arti dan makna suro. Jadi ini saya juga ingin memberikan penjelasan kepada khalayak publik ya, karena saat ini ada orang-orang yang saking cintanya terhadap Jawa, dia itu mendiskreditkan suro. Nah, karena menurut dia suro itu dari bahasa Arab. Ya memang setiap tanggal 10 Muharram ini menurut kepercayaan iman Islam, ini setiap tanggal 10 Muharram itu kan hari Asyura. Asyura, Sin, artinya adalah hari kemenangan para nabi. Dipercaya pada tanggal 10 Muharram itu adalah Nabi Ibrahim keluar dari api, Nabi Lut keluar dari mulut ikan, dari perut ikan, Nabi Nuh ketemu daratan pertama. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu karena itu bukan ranah kita. Nah, ingin saya memberikan penjelasan kepada teman-teman yang saking cintanya ya terhadap budaya sampai dia memusuhi. Oh, enggak mau ini Jawa abal-abal, ini Islam enggak. Nah, kita harus paham bahwasanya suro, kata sura ini juga bahasa Jawa asli. Dan Jawa yang kita pelajari itu kan sura, bukan asura. Ini harus kita bisa membedakan di situ gitu loh. Ya. Sura atau suro ini bisa artinya adalah berani. Berani untuk introspeksi diri. Berarti Surabaya itu boyo yang suro itu juga bisa berarti adalah hiu. Kalau Surabaya itu sura artinya hiu. Karena sura ini juga berarti adalah kesucian. Nah, kenapa kok Surabaya itu suranya diartikan hiu? Karena hiu itu dipercaya binatang yang besar tapi mengayomi, dia bukan kanibal ya. Binatang yang suci gitu loh. Ini menurut kepercayaan Jawa gitu loh. Sura artinya juga suci artinya. Kalau bisa juga sura diartikan mesu sariro, suro mesu sariro, sehingga pada waktu ini kita harus banyak introspeksi diri, kita harus banyak melakukan badra warna, lelaku tadi berbagai macam badra atau lelaku tadi gitu loh. Dan ini sudah mulai zaman dahulu. Suro bisa berarti berani, suro juga bisa berarti suci ya. Sehingga ada kata Surabaya dan juga ada sura dan asura. Nah, dalam berbagai cerita, umpamanya cerita Ramayana ya. Ramayana juga bagaimana ketika
Sang Rama ini membela Sugriwo ya, dan Subali ini ketika merebutkan Dewi Tari, ini kan bermusuhan antara Sura dan Asura. Dewi Tari ya, bukan Dewi Sinta ya? Bukan, Dewi Sinta kan nanti larinya ke Rahwana Raja, beda lagi. Beda cerita ini ya Pak. Baik. Oke. Kan Dewi Tari itu menjadi istrinya Subali, Dewi Tara ini menjadi istrinya Rawana. Baik. Itu beda lagi lah. Seringkali kalau saya cermati teman-teman yang penggiat budaya Jawa itu kadang-kadang kan pengetahuan Jawanya tuh nggak kompleks gitu, nggak komprehensif. Jadi belum mereka sudah emosi dulu. Wah, saya nggak mau, itu benci, itu Islam itu loh. Jangan gampang membenci, jangan gampang menghujat gitu loh. Kayak sekarang sedang viral ini manten anjing. Wow, banyak yang membenci, mensomasi hanya karena yang memprakarsa ini kan staf ahli kepresidenan. Padahal di Jawa ada manten anjing, manten kucing, manten tebu, manten pari, manten kopi, ada. Oh, manten pari, benar-benar. Dan itu bukan penghinaan, penistaan budaya. Bahkan ketika orang Jawa itu dalam upacara boyong, upacara kawin, ini semuanya memakai istilah binatang. Kebu giru, kodok ngorek. Benar. Ini belum udah mereka, aduh ini, apalagi yang mensomasi katanya mengatasnamakan Pambiyawara. Loh, kok harus banyak belajar lah kita, jangan mudah tahu-tahu emosi, marah gitu. Baper. Aduh, ini Jawa ini saya bilang ini. Nah, itulah warna-warninya di kita ya. Sangat warna-warni, jadi itu makna dan arti suro gitu. Jadi, artinya adalah berani, artinya bisa berarti suci. Sehingga kita harus banyak mesusariro, kita harus, ini maknanya harus banyak mesusariro, kita harus banyak introspeksi diri ketika kita melewati tahun baru. Oke. Nah, kapan itu waktunya Pak? Apakah setiap tahun itu sama suro ini? Ya, tentunya berbeda karena ketika bicara tahun baru Jawa tadi kan memang ada energi semesta yang berbeda ya. Bagaimana ketika matahari itu kan istilahnya ketika lewat tengah bener. Ini perhitungan Jawa yang sebenarnya loh ya. Perkara dirubah oleh Sultan Agung. Ini kalau saya lihat energi itu juga ada, tapi tidak sekuat ketika memakai pedoman Empu Bayun tadi, tapi tetap ada. Karena kemarin itu ketika bersamaan tahun baru Jawa Suro 21 Juli atau Jumapon, ini saya lihat juga ada namanya berdiding kembang randu. Bahkan bagi orang yang alergi dingin itu bisa gatal-gatal itu. Oh, itu ya Pak ya. Pantas ya kita bersin-bersin loh. Saya bersin-bersin kayak kemarin gitu. Itu kan pada waktu itu kan diundang untuk turut memberikan pembinaan di daerah Desa Tegal Asri, Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar. Sangat kedinginan itu memang. Betul. Ini saya sampai gatal-gatal lah. Admin saya, kameramen saya ini sampai pilek, sampai batuk pilek. Tadi pagi saya tanya, Mas sudah sembuh? Belum Pak. Jadi ada energi tersendiri. Ada energi. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu loh. Sehingga kenapa orang Jawa ketika pas malam 1 Suro ya, ini mengadakan namanya baritan. Nah, baritan ini pas malam 1 Suro, pas kemarin malam Jumat Pon, baritan itu di jalan. Di jalan yang merupakan perbatasan desa. Antar desa gitu? Ya, antar desa. Di perbatasannya. Desa. Terus memakai lengkong. Apa itu lengkong? Lengkong itu sesuatu yang dari bambu. Karena kata baritan sendiri itu dari kata barit, itu bahasa Jawa kuno juga. Ini berarti adalah penahan atau penghalang radiasi. Ya ampun, sampai segitunya. Sehingga ketika tadi ada energi semesta tadi yang saya ceritakan tadi, ini kan ada radiasi itu. Betul. Nah, kita harus memakai penghalang radiasi supaya kita tidak terkena imbas dari energi negatif. Sehingga itulah kenapa ketika baritan itu tidak boleh ada unsur logam di situ. Kenapa juga suro itu pusaka-pusaka harus disucikan karena supaya tidak menjadi media radiasi. Wih, keren ya. Oh iya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Apa tadi baritan lengkong tadi apa lengkong? Lengkong itu kan dari bambu, setelah itu nanti ada pakai pelepah pisang gitu loh. Sehingga pada waktu baritan tidak boleh ada unsur logam. Di situ pakai bambu, pakai daun pisang gitu. Sehingga kemarin waktu saya di Tegal Asri kan saya guyoni itu masyarakat, salah satu tokoh pemudanya. Mas, mulai kapan lengkongnya diganti plastik gitu.
Iya. Oh gitu Tapi ya. masih mendingan lah plastik daripada logam. Jangan sampai piring seng nggak boleh gitu loh. Aluminium gitu nggak ya. boleh gitu loh. Masih mendingan. Jawabnya apa? Jawabnya mulai plastik diterke Pak. Tapi masih mendingan lah pakai plastik, itu masih unsur penghalang radiasi juga gitu loh. Iya lah, iso besek. Ya gitu kalau ya, bisa Pak. itu lengkong itu memang dari bambu gitu loh. Bambu terus dari pelepah pisang. Oke, jadi seni anyam-anyam akan hidup gitu ya, nggak plastik kabeh akhirnya memberi sampah bumi. Oh gitu ya Pak ya. Jadi, nah kenapa kok malam suro ini disakralkan bagi orang Jawa ini? Ya itu tadi karena memang ada radiasi energi dari. Maksudnya disakralkan itu apa sih Pak? Disakralkan. Disakralkan itu kan diperingati, disakralkan itu kalau dipuja enggak juga, bukan enggak dipuja kok. Saya biasanya malah mengadakan peringatan suro itu saya tidak pas malam 1 suro. Kenapa? Karena mulai malam 1 suro saya biasanya undangan kan banyak saya ini. Saya kan harus menghormati masyarakat yang mengundang saya. Bahkan saya sempat pernah saya itu diundang sampai 2 atau 3 kali dalam momen yang sama. Ya untung aja tempatnya nggak berjauhan sehingga saya bisa gitu loh. Kalau saya malahan memperingati suro, saya tidak mapak suro karena itu kan ada mapak, mapane, mapan ke suro. Oh gitu ya. Berarti nah itu unsur matahari itu mendekati sampai dia pada titik tengah itu ya berarti ya Pak ya. Sampai meninggalkan itu tadi ya titik tengah itu ya. Jadi pada saat suro itu sebenarnya terjadi radiasi matahari yang oleh orang Jawa disikapi dengan salah satu ritual yang disakralkan itu tadi ya, seperti baritan itu tadi gitu loh. Baritan, dan itu tidak memakai unsur logam. Dan unsur logam memang harus disucikan ketika bulan suro. Makanya keris itu dibersihkan, dicuci, digamasi, ya, gitu kan urut lah Pak. Oke, jadi ngerti ya. Jadi ketika kita melakukan peringatan suro itu memang benar-benar kita ngerti gitu. Kalau nggak ngerti ya lapang ngakoni melok-melok tok gitu kan Pak. Saya sangat berharap ini kan masyarakat itu memahami ini, sehingga saya membuka diri. Bagi yang mau mengundang saya silakan. Dan jangan khawatir bicara soal amplop, saya bilang gitu. Saya diundang kemana-mana, mau ngundangnya ke rumah dulu boleh, cukup WA boleh, telepon boleh, saya tidak ada masalah. Yang saya inginkan adalah masyarakat terutama generasi muda itu bukan rubuh-rubuh gedang. Dia harus paham gitu tentang keilmuan Jawa yang benar-benar nalar, hek logis, kasunyatan, realistis, dan serateles atau harmonisasi mikrokosmos makrokosmos. Serata itu kan alam semesta. Alam ya. Jangan rubuh-rubuh gedang gitu loh. Ayo kita pelajari benar. Apa ya rubuh-rubuh gedang itu? Anut grubyuk. Anut grubyuk itu tadi. Melok ae pokoke gak ngerti opo iku gitu ya. Dan hal semacam itu akan rawan diserang oleh orang-orang yang benci pada budaya Jawa. Karena nggak kuat dasar pengertiannya. Iya, nggak gitu. kuat. Wah keren ya. Oke, jadi ajaran Jawa tentang suro ini high logic karena itu tadi high logic, realistis dan sinergi dengan alam semesta. Karena itu menyangkut matahari. Oke, lupa tadi kan itu matahari tapi kan kita bulan Pak. Kenapa kok matahari Pak? Katanya perhitungannya bulan, selalu ngikutin bulan. Sebenarnya kan bukan sekedar radiasi matahari tapi kan radiasi semesta kan. Kalau yang kuat itu kan memang matahari. Matahari ya sebagai sumber. Karena itulah matahari memang sumber energi gitu loh. Dan kalender Jawa yang versi Empu Bayun kan memang memakai peredaran matahari. Tapi setelah Sultan Agung kan dirubah menjadi peredaran bulan. Nah, tetapi ketika bicara radiasi, walaupun malam kan tetap ada radiasi. Makanya kok ada, kenapa kok di malam suro, kok malam gitu, melean mana wong? Ya biasanya melean ya, karena ketika ada radiasi tadi kita pakai peringatannya pun juga pakai sesuatu yang tidak ada unsur logamnya, supaya menjadi penghalang radiasi. Terus kita juga harus melean supaya orang yang sedang terjaga itu kan ketika ada radiasi kan lebih kuat daripada orang yang tertidur gitu ya. Posisi lemah gitu loh. Itu kenapa kok diadakan setiap malam suro gitu loh. Jadi tradisinya waktu malam 1 suro tuh apakah setiap daerah itu berbeda Pak? Berbeda biasanya. Pengalamannya Pak Sutrimo nih. Kalau saya lihat itu berbeda-beda tapi intinya sama, esensinya sama. Di situ biasanya ada melakukan baritan, terus baritan tadi apa Pak? Baritan itu dari kata barit itu kan penahan atau penghalang radiasi.
terus itu pakai lengkong yang semuanya tidak ada unsur logamnya. Kebanyakan kalau budaya kita memakai bambu ya, sama wadah-wadah pisang, bambu. ya sama daun pisang, pelepah dan daun pisang. Ya. Oke. Ya, itu ciri khasnya ya. Kalau suro itu tidak ada logam ya? Tidak ada logam di situ. Nah, makanannya apa, Pak? Makanannya biasanya kan memang ada tumpengnya, terus ada ya biasanya orang Jawa melakukan wilujengan ya, atau kenduri. Di situ kan pasti ada tumpeng mas ya, tumpeng mas atau tumpeng kuning. Tumpeng mas itu tumpeng kuning ya, nasi kuning itu mas nasi itu. Kuning itu dibuat tumpeng. Setelah itu ada tumpeng robyong, ada tumpeng kendit ya. Sehingga kemarin itu kan saya diminta memberi pembinaan, itu akhirnya saya berikan penjelasan. Ini tumpeng kuning ini jangan pakai pewarna makanan, tapi pakai kunyit ya, karena kunyit itu antibiotik. Ini selaras dengan penghalang radiasi tadi, karena kunyit adalah antibiotik gitu loh. Terus tumpeng kenditnya jangan pakai janur, tapi kenditnya itu pakai ketan hitam. Kendit itu apanya, Pak? Aku tonton dulu tumpeng kendit. Kendit itu kan banyak yang atas putih, bawah hitam, tengah. Oh, kan sabuk gitu ya? Sabuk gitu loh. Itu pakai ketan? Ketan hitam, jangan pakai janur, karena itu ada maknanya. Terus biasanya pakai takir pelontang. Apa itu? Takir pelontang ini kan kadang-kadang orang cuman takir dari daun pisang terus dikasih janur. Padahal yang dimaksud pelontang bukan itu, yang dimaksud pelontang. Pelontang itu kan hanya bahasa Jawa yang mengenal warna pelontang. Pelontang itu ya pelontang ya, apa istilahnya. Sehingga takir pelontang itu dari apa, Pak, biasanya? Biasanya ini merupakan simbol dari 4 unsur energi alam, sehingga harus hitam, warna hitam. Oh ya. Warna hitam ini kalau bisa ya ketan hitam. Oh ya. Kalau tidak ya ketan putih tapi dikasih arang kayu jati atau arangnya laras, daun pisang. Ini juga unsur energi alam gitu loh. Pokoknya semua harus dari alam ya. Dari alam. Jangan pakai kimia-kimia buatan itu ya. Iya, kimia-kimia buatan. Oke, terus merahnya juga kalau bisa ya pakai ketan merah, beras merah. Mana ada beras merah, Pak? Ada banyak. Beras yang tidak dipoles putih maksudnya. Oh, beras abang itu ya. Iya, beras merah kan ada. Oh iya, agak kecoklatan gitu ya. Kalau enggak ada apa yang dipakai? Ya gula Jawa. Oh, kayak bubur abang gitu ya. Tapi jangan gula merah loh ya. Loh, gula merah sama gula Jawa bedanya apa? Beda. Kalau gula Jawa itu pasti terbuat dari nira aren atau kelapa. Tapi kalau gula merah saat ini dari tebu. Oh, saya pikir gula merah itu yang batok itu. Sekarang banyak pengusaha-pengusaha gula merah itu yang dari tebu banyak. Jangan keliru ini. Terdapat rekayasa ini ya. Baik, terus ada unsur hitam, kemudian hitam, merah, terus hijau. Hijau itu dari daun pandan. Pandan suci ya biasanya. Oke, terus wangi itu. Terus dari putih ya putih. Oke, putih. Apa simbol warna-warna ini, Pak? Nah, tadi ono kuning emas tadi ya. Oke. Nasi kuning. Oke, yang hitamnya apa, Pak? Hitam unsur karbon kan. Unsur karbon hitam itu. Oke. Sehingga tadi saya sarankan itu pakai ketan hitam. Kalau tidak ya pakai beras ketan putih dicampur dengan laras yang dibakar itu loh. Kan menjadi karbon ini. Atau pakai arangnya kayu jati. Karbon lagi tuh. Karbon lagi karena memang unsur karbon gitu loh. Energi alam. Baik, hitam. Terus merah? Merah itu kan nitrogen. Unsur api. Oh, ya, semangat. Tapi amarah juga ya. Terus apa tadi? Hijau, Pak. Hijau ini kan suci. Hijau ini unsur apa namanya? Tadi kan karbon, nitrogen, hidrogen, terus oksigen. Hijau itu unsur oksigen. Kalau putih unsur hidrogen. Oke, hidrogen. Hijau itu sebenarnya love, cinta, kasih sayang, nih cakra hati. Kalau di warna kita juga ada hijaunya, saya. Oke, jadi semuanya sesajinya ya, sajennya ya. Itu semuanya adalah simbol-simbol dari 4 unsur yang ada di dalam tubuh manusia dan sekaligus unsur alam. Iya, unsur alam semuanya. Oke, pada hakikatnya orang Jawa ini
hidup secara harmonis dengan alam, seperti itu ya. Yeah. Di sajian-sajiannya ini. Yeah. Terus kemudian tradisinya itu tadi Pak. Yeah. Jadi Pak apa tadi? Baritan, lengkong. Yeah. Nah, apa benar saat malam satu suro itu ada banyak pantangan Pak? Yeah. Tadi kan pantangannya jelas, kita kan tidak boleh pakai unsur logam ketika melakukan ritual tadi ya. Setelah itu biasanya kita kan melean gitu. Melean ku lapo Pak? Ya kita ngobrol dan ngerasani. Bisa ngobrol, bisa sarasean ya. Karena sasaran kan memang ya adakan sarasean gitu. Jangan kita tidak boleh hura-hura seperti kalau malam tahun baru 1 Januari itu kan cenderung hura-hura. Iya betul. Nah kita tidak, konsep kita biasanya untuk kontemplasi minimal kalau nggak ada sarasean. Perenungan atau ngobrol tentang dalam ya, biasanya gitu ya. Betul. Oh sudah kami lakukan. Supaya urip itu urup, karena di dalam konsep Jawa itu kan hidup itu kekal. Bagaimana kita harus benar-benar menjadi hidup itu kekal. Dan kita harus siap itu gitu. Dengan cara hidup yang benar ya. Yang benar ya. Supaya kita nanti bisa kembali sangkan paraning dumadi gitu loh. Kembali kemana Pak? Dari asal kita gitu loh. Asalnya mana Pak? Nanti kita obrol di malam suro. Nah, asalnya dari mana, mau kemana, ngapain gitu ya. Dan bagaimana caranya kembali gitu. Nah itu yang paling penting. Bagaimana caranya kita moksa gitu. Itu ada ilmunya semua, jadi bukan sesuatu yang jari ini menurut riwayat katanya ya. Akhirnya kan katanya temenku akhirnya bakul jari kulak jari akul jari. Nah ini kan payu mana. Itu bukan konsep Jawa itu. Ya baik, jadi ya saya membayangkan Pak di masa dulu. Nah kenapa Sultan Agung ini mengakulturasikan dari ajaran, dan berhasilkah beliau ini mencari titik temunya Pak? Kalau kita bicara keilmuan, beliaunya nggak bisa menemukan titik temu. Akhirnya kan ada semacam kompromi, yaitu dengan istilah asopon dan aboge tadi. Ini kan merupakan kompromi, tapi titik temu secara keilmuan kan nggak bisa. Makso ini berarti ya? Iya. Karena beliau adalah seorang raja, seorang sultan. Apalagi waktu itu beliau kan merupakan khalifah yang tanah Jawi gitu. Ya, dan itu khalifah yang tanah Jawi itu kan mulai Demak, Kesultanan Demak gitu. Dan itu kepanjangan dari Khalifah Ottoman, Turki. Oke. Jadi kalau aboge tadi perhitungan dari aboge ini tadi memang sesuai dengan perhitungan alam, pasti sesuai karena ada keilmuannya kan Pak. Berarti kan memang harus terlestarikan sebenarnya yang aboge ini. Benar. Sampai sekarang kan itu memang orang-orang aboge ini kan kalau lihat kan merupakan bentuk itu tadi bentuk istilahnya perlawanan secara halus gitu loh. Mereka tidak mau pakai asopon, pakai aboge aja sampai detik ini gitu loh. Ada nggak sih sekolahnya Pak untuk bikin kayak gini? Sebenarnya kalau pemerintah membiayai harus ada karena kita punya kalender itu komprehensif kan, lebih lengkap. Tapi kan selama ini kan pemerintah kan tidak pernah memberikan anggaran untuk bicara ini. Yang dia beri anggaran kan malah budaya-budaya asing, ajaran dayoh yang berbalut agama. Rakyat Prasojo nggak ada impian nggak untuk bikin kayak semacam sekolah gitu? Ada impian sih, tapi kan itu tadi anggarannya jadi dengan besar. Kurikulum ngono Pak. Jadi kemarin itu di channel kita ada yang tanya, Pak itu yayasannya Bapak itu apa dapat anggaran dari negara? Enggak? Nah, dijawab oleh admin saya, enggak ada. Semua dibiayai oleh swadaya hasilnya. Oke, apakah ini penting Pak? Sebenarnya sangat penting sebenarnya. Untuk apa kepentingannya? Karena orang Jawa tidak akan berarti tanpa budaya Jawa. Di dalam kalau misalnya kita bikin sekolah nih, kan pasti ada sesuatu yang diharapkan lah untuk tujuannya apa gitu. Sepenting apa sih Pak gitu loh. Kalau saya lihat ya kalender tradisi kita itu ada kayak perhitungan menanam padi kayak gitu ya. Apa aja Pak? Ada apa aja isinya Pak? Kalau istilahnya seberapa penting? Sangat penting karena itu tadi, karena orang Jawa atau orang Indonesia tidak ada artinya tanpa budaya Jawa. Orang Indonesia tidak ada artinya tanpa budaya Indonesia. Berarti ini sebuah akar peradaban ya? Sehingga rasanya lucu kalau orang ngaku Jawa tapi dia nggak ngerti tentang budaya Jawa yang sebenarnya. Saya ketika ditanya namanya sudah bukan nama Jawa, perilakunya tidak lagi nama Jawa. Terus apa yang mau
indikator kalau dia itu orang Jawa gitu loh. Masa kita bicara, oh ini loh durian gitu loh, tapi yang ditunjukkan semangka. Ini loh jeruk, yang ditunjukkan kurma. Ini kan sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Nah, terkait selain memang tadi kalender Jawa ini kalender yang komprehensif, kalender yang sangat lengkap gitu loh, yang terkait dengan peri kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Nah, di dalam kalender itu Pak ya, ada apa aja sih Pak yang ditulis di situ Pak? Ya, kalau di kalender yang kalender Jawa terbitan kita itu kan mulai cover depan ini kan saya jelaskan tentang bagaimana sejarah kalender itu saya tulis. Terus ini saya tulis tentang dasar-dasar bagaimana kenapa kok kita harus kembali ke kalender Jawa, ini saya tulis. Kalau yang tahun kemarin kan yang saya tulis itu sejarahnya, biar publik itu paham. Nah, kalau yang sekarang saya tulis adalah dasar kenapa kita harus kembali. Karena memang tujuan kita kan ingin memberikan pencerahan gitu loh. Kita tidak bicara dividen gitu loh. Jadi kita nggak murni cari yang penting untung, bukan itu, tapi kita ingin memberikan pendidikan pada publik gitu loh. Nah, apa saja yang terusnya yang ke sini ini mulai angka tahunnya kita jelaskan. Terus ini coba kita berikan gambar tahun ini kan tahun udang, sehingga karakter udang tahun ini yang akan terjadi. Orang Jawa bilang adalah sukro lengkoro, sukra lengkara. Gimana itu karakter udang? Karakter udang ya, udang itu satu, udang ini suka melompat, memantik, sehingga kadangkala akan membuat atau membentuk karakter manusia ini inginnya tidak mau berproses sebagaimana mestinya, tapi melompat. Kalau melompatnya pas ya nggak masalah, kalau melompatnya nggak pas kan nanti terbentur batu. Oke, hati-hati di tahun udang ini. Tahun udang ini, sehingga kalau melompatnya nggak pas kan jadi bungkuk seperti udang nantinya. Terus Pak, apalagi Pak? Nah, di sini juga ada nama-nama tahun yang sudah mulai kita rubah ya, sehingga makanya tahun ini kan kalau tahun versinya Sultan Agung itu kan tahun Jimawal. Nah, kalau yang versinya Ubain kan tahun Jimantara. Apa artinya? Nah, Jimantara ini kan Jimantara itu sesuatu penghubung, sesuatu antara itu kan langit ya. Antara itu, jadi ini kan penghubung antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Jimantara. Ya, terus nama bulannya Sura atau Badrawarna. Ini kan kita harapkan kita semua ini memang harus bebadra atau lelaku, berproses. Jangan kita mencari sesuatu yang instan. Siapa yang kena nih? Mak Celep. Instan mau kaya gitu ya, sampai akhirnya malah pidana, nipu kanan kiri, nyolong kanan kiri, akhirnya nyemplung ke Terus di sini juga kita nama windunya Sengara. Sengara itu sesuatu yang mokal, sesuatu yang bisa kejadian kalau sesuatu yang sesuatu yang mustahil gitu loh. Sehingga sehingga pada tahun ini karakter windu ini jangan mencari sesuatu yang tidak semestinya, karena akan sengara, dia akan mustahil. Sehingga kalau kita tidak hati-hati tadi, misalnya mencolot atau mencari sesuatu yang lompatan tadi, ya kalau pas tepat, ini adalah lompatan kuantum. Tapi kalau tidak tepat kan terbentur batu, dan akhirnya menjadi bungkuk, ya istilahnya sengsara diri kita gitu loh. Jadi harapannya orang sadar diri dong. Iya. Ya, terus Pak. Terus ini juga ada nama-nama hari yang sudah mulai kita rubah. Kita secara umum kan tahunnya kan Senin, Selasa ya. Ini sudah kita mulai rubah menjadi Radite, Suma, Anggara. Radite itu apa? Radite itu matahari. Hari? Minggu. Oh, yang namanya Radite pastilah ini hari Minggu biasanya ya. Iya, Radite, terus Radite. Seninnya? Suma, ya. Cantik-cantik banget ya. Terus Anggara. Anggara itu Selasa. Oh, terus Anggara. Okay. Buddha ini artinya bumi. Buddha tulisannya biasa B-U-D-A, bukan Buddha. Iya. Nah, kalau Buddha itu kan agama Buddha Siddhartha Gautama itu. Iya. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kan Buddha itu artinya bumi atau sesuatu yang terdahulu. Setelah itu terus Respati. Kamis ya? Kamis. Respati, terus, yang namanya Respati Kamis. Ya, terus Sukra. Itu Jumat. Sehingga tahun ini disebut Sukra Lengkara.
Sukro Lengkoro atau Sukra Lengkara. Artinya? Tahun barunya Jumat dengan karakter lengkara. Lengkara itu udang. Bahasa Jawa kuno, udang itu lengkara. Ya ampun, Abi. Jadi lengkara loh. Terus istilahnya tumpak. Tumpaknya hari Sabtu. Tumpak atau Saniskara. Saniskara, belum pernah saya dengar nama tumpak. Ya. Kalau Sukra ada. Ya, Saniskara itu juga Sabtu, tumpak tadi. Oke, ini bagus loh untuk nama-nama anak ya. Nah, selanjutnya kan nama-nama bulan berganti ini. Oke, selain itu tadi tahun ini ya sifatnya. Ada lagi kalau nggak salah orang Jawa itu kalau menanam tuh kan ada kalendernya, Pak. Iya benar. Jadi di dalam kalender Jawa itu memang tadi dikatakan kan nggak ada di kalender Masehi kan? Kalender Masehi tidak ada, kalender Hijriah juga nggak ada. Oke, menanam padi segala macam kan ada. Di dalam ketika kita mau bertani di budaya Jawa itu ada pedoman tentang pranata mangsa atau pranata mongso. Nah, pranata mongso ini memang terkait dengan pertanian sehingga bagi teman-teman yang istilahnya berkeyakinan tahun baru Jawa itu Kasa setiap tanggal 22 Juni dengan pedoman pranata mangsa ya silakan saja. Tetapi pranata mangsa ini sebenarnya karena pada waktu itu yang memunculkan malah Pakuwono VII Raja Surakarta karena rakyat dari kerajaan Surakarta kan memang petani. Oke, untuk pertanian gitu loh. Betul. Ya. Apa dia? Untuk pertanian, peternakan juga. Peternakan ada. Sehingga di dalam kalender Jawa ini ada paringkelan. Sehingga di sini kita jelaskan di depan bahwasanya kalender Jawa ini meliputi ada paringkelan atau naptu hari yang berimplikasi pada kadar air dan suhu udara. Ada nogadina nogodino yang berimplikasi pada pergerakan arah angin. Ada nogasasi yang berimplikasi pada pergerakan arah pancaran sinar bulan. Ada nogotaun yang berimplikasi pada pergerakan arah pancaran sinar matahari. Ada pranata mangsa yang berimplikasi pada birahi alam. Apa itu, Pak? Ya birahinya alam. Maksudnya birahi alam itu apa? Kalau birahinya manusia itu kan setiap saat. Ya belum tentu. Pokoknya dia masih sehat, ya lawan jenis ketemu ya akan ada birahi. Kalau birahi alam? Kalau birahi alam ini terkait. Jadi sebagai contoh, mamanya birahinya anjing, namanya. Ini pasti mangsa songo gitu loh. Gitu Pak. Karena itulah pranata mangsa itu terkait dengan pertanian sehingga akhirnya muncullah musim buah-buahan. Makanya kalender yang cocok adalah yang ini yang untuk kita karena sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan alam kita. Musimnya ya. Jadi apalagi Pak, selain beternak, ini para petani dan para peternak bisa mendapatkan kalender ini ya untuk bisa terus apa lagi Pak? Perkawinan ya? Ya, untuk perkawinan juga, ya. Terus jadi kalender Jawa itu kan terkait dengan pedoman peri kehidupan manusia di Nusantara ini, mulai dari lahir ya, terus setelah itu mulai perkawinan ya, mau bertani, beternak ya, bercocok tanam bertani bercocok tanam biasanya perkawinan, terus mau bepergian jauh, mau mendirikan usaha, mau mendirikan pabrik, mau mendirikan berdagang, semua ada di situ. Dan tidak akan ditemukan di kalender lain gitu loh. Betul keren Pak. Luar biasa ya. Jadi ini benar-benar segini aja udah banyak sekali ya yang bisa kita peroleh ya. Ini berapa harganya sih Pak? Iya loh. Pengen tahu saya Jadi, Pak. Kita kan memang tidak bertujuan dividen ya, keuntungan semata, tapi adalah pelestarian budaya sehingga kalau pemirsa menginginkan ini kan cukup mengganti ongkos cetak kan 35.000 dan ini saya cetak dengan kertas yang lek ya, karena saya berpikir kalender budaya Jawa ini kan budaya yang istimewa. Saya nggak mau cetak dengan kalender yang kertas biasa gitu loh. Dia harus istimewa harus istimewa gitu. Ini yang saya bisa inginkan. Dipakai buat koleksi ya. Iya. Keren deh. Oke. Iya Pak. Di dalam Suro, peringatan Suro, makna simbolik dan tradisinya itu bentuknya gimana Pak? Apa ada instrumen atau alat pelengkap ritual? Ya, tadi kan kita katakan bahwasanya ada tumpengnya ada tumpeng kuning ya, ada tumpeng kendit, ada tumpeng robyong. Ya ini kan bentuk tumpeng kuning ini kan merupakan yang dipakai kunyit antibiotik dan ini adalah permohonan. Terus setelah itu tumpeng kendit ini adalah untuk pengendalian. Oke. Nah,
tumpeng robyong itu adalah merupakan bentuk doa. Karena robyong supaya rezekinya robyong gitu ya. Banyak ya, ketika untuk melangkah tahun ke depan. Nah, diadakan ketika biasanya itu kan mulai pas Sandiokolo pergantian waktu. Setelah itu terus melean gitu ya. Terus tadi dikatakan diadakan pada perbatasan desa. Karena itu merupakan simbol, ini kan perbatasan tahun gitu loh. Orang Jawa mengatakan galengane tahun. Oke. Jadi itu semua simbol-simbol ya Pak, yang bisa mudah diingat karena ada di sekitar kita gitu ya. Nah, 3 menit terakhir Pak, ada nilai-nilai terkandung dalam tradisi peringatan malam Suro jika dilihat dari konteks religi keagamaan dan konteks relasi sosial. Ada nggak Pak? Bisa diceritain sekali? Kalau kita bicara konteks keagamaan kan saat ini ajaran Jawa kan tidak diakui sebuah agama ya. Tapi sebenarnya itu ajaran Jawa itu lebih komprehensif dan lebih karena harus sinergi dengan mikrokosmos, makrokosmos kita, bahkan lebih lengkap menurut saya. Dan budaya Jawa ini merupakan lifestyle, gaya hidup, bukan sekedar tuntunan biasa. Ya. Ini bagi orang yang mau mempelajari gitu loh. Sehingga kalau dikaitkan agama, konteks agama yang seperti apa dulu gitu loh, supaya tidak salah tafsir kita dan salah menjelaskan. Nah, kalau konteks secara relasi sosial di situ kan akhirnya kan kita bisa kita adakan baritan sesama warga di situ kan terbentuk sosial, guyub rukun ya, gotong royong, mereka saling mengingatkan, kita saling bersinergi. Terus di situ juga ada semacam ada pergerakan ekonomi juga ada di situ karena kreativitas kita tidak harus beli kan, karena dengan lempong tadi kan otomatis kan kita buat bukan beli kan sebenarnya. Betul. Terus yang di bawah itu adalah yang disajikan ini kan semua kan hasil bumi. Nah, hasil bumi otomatis kan ini kan apa yang kita punya kan. Betul. Tidak harus kita ini kan nilai-nilai ekonomi semua jalan. Betul, semuanya ya. Dari lahir batin nih, semuanya tercukupi, terpenuhi ya Pak ya. Baik Pak, kira-kira begitu kita tutup. Saya sangat berharap semua pemirsa ya yang di Dhamma TV ini maupun di Rakyat Prasaja TV channel kita inilah pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Nah, setelah istilahnya tertarik untuk pencerahan ini, tentu ingin belajar lebih dalam, silakan, kita siap untuk diundang tanpa harus tanpa harus berbelit-belit ya, sampai nanti pemegang kebijakan ini tersadarkan, tercerahkan dan kembali ke jati diri kita. Baik, terima kasih Pak Sutrisno. Sama-sama. Baik, pemirsa Dhamma TV, cukup lengkap apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Semoga ini membawa pencerahan bagi Anda semua. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Rahayu.